Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap dalam kondisi keadaan sehat walafiat dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Saya Aryadi, guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 8 Palembang. Video pembelajaran kali ini yaitu video pembelajaran yang bersambung dari video sebelumnya, yaitu tentang statistika. Pada video sebelumnya telah dibahas tentang bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi dari sekumpulan data. Nah, pada video kali ini yaitu tentang penyajian data kelompok yang akan dibuat ke dalam bentuk grafik berupa histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Sedikit info bahwa materi tentang histogram, poligon frekuensi, dan OGIF ini terkadang dianggap materi yang mudah dan gampang, sehingga sebagian besar baik mungkin saja guru atau siswa menganggap materi biasa-biasa saja. Tetapi pada dasarnya atau kalau kita lihat kembali pada pembuatan histogram, poligon, dan OGIF ini adalah melibatkan termasuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Jadi hasil yang diharapkan dari mempelajari ini berupa nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Bisa juga dibuat dalam bentuk berkelompok. Jadi banyak sekali hal-hal yang dapat kita ambil baik berupa ilmu pengetahuannya maupun nilai yang akan diperoleh dari pembelajaran ini. Oke, selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa nanti setelah selesai menyimak semuanya, silahkan di like jika bagi Anda bermanfaat atau bagus. Lalu kemudian di sub atau subscribe untuk mendapatkan info-info video pembelajaran dan video-video wawasan pengetahuan lainnya. Dan jika berkenan silahkan di share seluas-luasnya agar dapat bermanfaat dan berguna dan sekaligus berbagi. Baiklah, kita masuk kepada kompetensi dasar, yaitu 3.2 kompetensi pengetahuan, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Itu dibahas pada video sebelumnya dan histogram pada video ini. Kemudian pada kompetensi keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Pengalaman belajar dari kegiatan pembelajaran, maka siswa atau peserta didik mengolah data mentah dan memanai hasil yang diperoleh. Kemudian dapat memanai grafik dari suatu data yang berupa histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Lalu mengantisipasi kesalahan pengambilan kesimpulan dan memanai suatu grafik. Nah, pada materi pembelajaran ini saya buat terkoneksi antara materi singkat dan contoh soal, serta contoh soal membahas tentang materi yang terkait dengan soal tersebut. Penyajian data kelompok. Setelah Anda mempelajari dan mahir bagaimana menyajikan dari suatu kumpulan data ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, pembelajaran kita selanjutnya adalah menyajikan data kelompok baik sebelum ataupun sudah tersaji dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Artinya di sini pada materi untuk membuat histogram, poligon, dan OGIF nantinya terkadang tidak harus sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tapi bisa berawal dari kumpulan data, kemudian diolah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, lalu disajikan dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Histogram adalah penyajian data yang dikelompokkan menurut distribusi frekuensi yang dinyatakan dalam bentuk grafik. Frekuensi dinyatakan dalam sumbu tegak atau sumbu Y.
dan interval kelas dinyatakan dengan sumbu mendatar atau sumbu X. Jadi sumbu tegak atau Y atau ordinat, kemudian sumbu mendatar, sumbu X atau absis. Poligon adalah titik tengah dari tiap kotak di bagian atas pada histogram yang dihubungkan membentuk diagram yang bentuknya menyerupai poligon atau segi banyak. Bisa juga dia dikatakan mirip dengan diagram garis. Poligon terdiri atas poligon frekuensi kumulatif kurang dari dan poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, yang ini nanti berkaitan erat dengan ogive. Untuk lebih memahami lagi tentang histogram dan poligon, marilah kita simak contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh 1. Berikut disajikan tabel distribusi frekuensi nilai dari 100 peserta tes pada seleksi pengurus OSIS SMA Negeri 8 Palembang tahun 2020. Tabel 1 nilai 100 orang peserta tes. Jadi nilai sudah diperoleh dikelompokkan dalam kelas-kelas interval kelas, kemudian frekuensi sudah diketahui banyaknya. Kalau kita lihat di sini pada tabel 1 ini ada 7 kelas, kemudian jumlah frekuensi ada 100. Pertanyaannya adalah buatlah gambar histogram, poligon, dan ogive. Sebelum menggambar ke dalam bentuk histogram, perlu diperhatikan bahwa lihat dulu frekuensi terbesar. Dalam hal ini, pada tabel ini frekuensi terbesar 35. 35 ini untuk menentukan tinggi atau batang yang tertinggi dari histogram yang akan kita buat. Jadi, mengapa kita perlu melihat frekuensi terbesar? Karena kita akan memperkirakan posisi atau letak gambar kita sehingga tidak atau bisa dinyatakan sesuai dengan media atau seperti kita menggambar tidak ke atasan atau sampai ke bawah, selalu bawah. Jadi kita bisa memperkirakan bahwa tinggi batang yang paling besar atau paling tinggi nilainya pada frekuensi 35. Berarti sudah dibayangkan bahwa sumbu tegaknya atau sumbu Y itu 35 satuan kalau kita menggunakan kertas berpeta atau kotak-kotak. Tapi kalau kita menggunakan kertas polos, mungkin kita bisa menggunakan skala. Mungkin kita buat skala 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mungkin. Atau skala 2, bisa saja. Berikutnya berapa banyak jumlah batang. Itu juga untuk menentukan lebar dari media gambar. Jadi kalau kita lihat ini batangnya nanti ada 7 sesuai dengan banyak kelas. Apakah semua histogram harus 7? Tidak. Bisa juga dia 6, 5, dan seterusnya. Atau 8 bisa juga. Tergantung daripada tabel distribusi frekuensi yang tersedia. Kemudian tetapkan skala pada tinggi dan lebar batang histogram. Berkaitan dengan poin 1 dan 2 tadi sehingga gambar yang tersaji itu ideal posisinya. Karena itu kita perlu perhatian dari data frekuensi terbesar, kemudian banyaknya kelas yang ada. Jadi tinggi dan lebar gambar itu menjadi ideal tampilannya. Nah, dari tabel ini maka dapat kita peroleh histogramnya tampilannya seperti ini. Jadi ada 7 kelas, artinya ada 7 batang. Maksimal tadi 35 atau yang tertinggi, kemudian yang terendah adalah 1 pada kelas ke-7. Pada kelas ke-4 yang paling tinggi atau paling besar frekuensinya. Jadi posisi di sini atau letak data di sini adalah data frekuensi pada sumbu tegak dan pada sumbu datar itu adalah letak interval kelas. Selanjutnya, setelah histogram sudah jadi, maka dari titik tengah setiap batang pada histogram dihubungkan dengan garis lurus, maka dia membentuk poligon atau segi banyak, atau juga bisa disebut nanti
tampak seperti diagram garis juga bisa. Jadi setiap titik di tengah pada batang histogram ini dihubungkan dengan garis lurus. Maka itu disebut dengan poligon. Apakah poligon frekuensi itu bisa berdiri sendiri tanpa diikuti oleh histogram? Pasti bisa, karena kita pada interval kelas kita ambil tengah-tengah, hubungkan dengan banyak frekuensi. Kelas pertama banyaknya 4, kita hubungkan, kita buat titik di sini. Kemudian pada kelas kedua di tengah-tengahnya frekuensinya 8 sesuai tabel yang ada sebelumnya, dan seterusnya. Lalu titik-titik yang kita peroleh tadi bisa kita hubungkan dengan garis lurus. Maka dia menjadi poligon frekuensi. Jadi bisa juga kita gabung histogram dan poligon, atau poligon sendirian atau histogramnya sendirian. Udah bukan? Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan tabel 1 sebelumnya, kita juga dapat membuat poligon frekuensi kumulatif kurang dari dan poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk itu, kita masih menggunakan tabel distribusi frekuensi pada soal untuk kita cari frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi yang menyajikan data dengan mengelompokkan yang dinyatakan dengan lebih dari atau kurang dari batas atas atau batas bawah setiap kelas. Perhatikanlah tabel 2 dan 3 berikut. Perlu diketahui bahwa distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ini adalah bahan juga untuk kita membuat OGIP. Apabila kita sudah selesai membuat poligon frekuensi kumulatif kurang dari dan poligon frekuensi kumulatif lebih dari, maka untuk membuat OGIP jadi semakin lebih mudah. Oke, kita bahas dulu tentang bagaimana menentukan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Tabel 2 dan tabel 3, pada dua kolom pertama adalah tabel distribusi frekuensi, yaitu tabel pada soal. Kemudian kita tambahi kolom baru, yaitu tentang atau judulnya adalah tepi atas untuk kurang dari. Jadi untuk yang kumulatif kurang dari kita peroleh dari tepi atas. Tepi atas itu adalah batas atas kelas atau batas atas tiap kelas 39, 49, 59, 60 sampai 899 itu adalah disebut dengan batas atas kelas. Nah, untuk mencari tepi atasnya adalah batas atas ditambah 0,5. Maka dari batas atas 39, maka tepi atasnya adalah 39,5. Kalau batas atasnya 79, maka tepi atasnya 79,5. Nah, bagaimana menentukan frekuensi kumulatif kurang dari? Jadi, cara membacanya adalah kurang dari 39,5 itu frekuensinya ada berapa banyak. Jadi 39,5 itu ada 4 banyaknya. Artinya di bawah 39,5. Jadi di antara 30 sampai 39 frekuensinya berjumlah 4. Lalu tepi atas untuk 49,5 frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 12. 12 itu diperoleh dari ini adalah batas atas, di mana tepi atasnya adalah 49,5, maka yang masuk di bawah atau kurang dari 49,5 adalah kelas kedua dan kelas pertama. Kelas kedua dan kelas ke-1 ini. Maka 4 dengan 8, jadi 12. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari 59,5. Berarti 59,5 di sini
yang kurang dari 59,5 berarti kelas ke-1, kelas kedua termasuk kelas ketiga, yaitu 4 tambah 8 tambah 30, yaitu 42. Selanjutnya bisa juga kita tambahkan dengan 35, 30 tambah 8 tambah 4. Untuk berikutnya sama. Jadi akhirnya kurang dari 99,5 adalah semuanya, yaitu sejumlah atau sebanyak 100. Nah, sekarang kita bandingkan dengan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau kurang dari, kita ambil dari tepi atas, maka untuk lebih dari kita ambil dari tepi bawah. Tepi bawah diperoleh dari batas bawah kelas dikurang 0,5. Jadi 30. 30 berarti ini adalah batas bawah, maka tepi bawahnya adalah 30 dikurang 0,5. Kalau tepi atas tadi batas atas ditambah 0,5. Jadi 30 sampai 39, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ini adalah batas bawah kelasnya atau tiap kelas. Maka tepi bawahnya dikurang 0,5. 30 batas bawahnya, maka tepi bawahnya 29,5. 70 misalnya tepi bawahnya, batas bawahnya, maka tepi bawahnya adalah 70 kurang 0,5 adalah 69,5. Nah, sekarang bagaimana menentukan frekuensi kumulatif lebih dari? Lebih dari 29,5 artinya semuanya. Jadi 29,5 itu di sini. Di batas bawah kelas pertama. Nah, lebih dari itu, maka semuanya. Semuanya berjumlah 100. Lebih dari 39,5. Jadi 39,5 itu di sini. Yang tidak termasuk adalah frekuensi yang sebanyak 4 ini. Maka yang lebih daripada 39,5 itu adalah 8 tambah 30 tambah 35 tambah 18 tambah 4 tambah 1, yaitu 96. Lebih dari 49,5 berarti yang tidak termasuk jumlahnya adalah kelas ke-1 dan kedua. Jadi kelas ketiga ditambah ke-4, frekuensi kelas 5 ditambah frekuensi kelas ke-6 dan tambah frekuensi kelas ke-7. Jumlahnya adalah 58. Frekuensi kumulatif lebih dari 89,5. 89,5 berarti hanya pada kelas ke-7, yaitu sebanyak 1. Silakan diperhatikan lagi bagaimana cara menentukannya, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Oke, kalau sudah diperhatikan caranya, maka tabel ini dapat digunakan sebagai bahan untuk membantu kita dalam membuat poligon frekuensi kumulatif kurang dari dan poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini adalah gambar 4 diperoleh dari tabel 2 dan gambar 5 diperoleh dari tabel 3. Tabel 2 menjadi gambar 4, yaitu poligon frekuensi kumulatif kurang dari. Seperti kita membuat poligon pada diagram pada histogram tadi. Jadi di sumbu atau garis mendatar itu dituliskan tepi bawah kelas pada kumulatif kurang dari, kemudian pada sumbu tegak atau sumbu Y itu sebanyak 100 jumlahnya sesuai dengan banyaknya frekuensi pada tabel distribusi frekuensi tersebut. Seandainya datanya sejumlah 40, maka tinggi dari sumbu Y atau sumbu tegaknya adalah 40. Kebetulan soal yang kita bahas ini frekuensinya sebanyak 100. Nah, di sini saya buat skala 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Maka dapat diperkirakan bahwa untuk 39,5 yaitu 4, kemudian 12, 42, 77, 95, 99 dan 100. Jadi 4 untuk 39,5, kemudian 12 frekuensinya untuk
lebih dari 49,5 dan seterusnya. Bukan lebih, kurang dari 39,5 ada 4, kurang dari 49,5 ada 12 dan seterusnya. Maka titik-titik tadi, titik-titik dahulu dia dihubungkan dengan garis lurus, maka disebut poligon frekuensi kumulatif kurang dari. Poligon frekuensi kumulatif lebih dari diambil dari tabel bantu 3 ini, yaitu 100, 96, 88, 58, 23, 5, dan 1. Maka untuk lebih dari 29,5, 100 jumlah frekuensinya. Kemudian lebih dari 39,5 itu sebanyak 96 dan seterusnya. 88, 58, 23, 51. Maka titik-titik tadi dihubungkan dengan garis lurus, maka dia membentuk poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, kita lanjutkan ke OGIF. Jika titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari dihubungkan dengan kurva mulus. Kurva mulus maksudnya tidak dihubungkan dengan menggunakan alat bantu misalnya penggaris atau mistar. Tapi kita hubungkan dengan kurva mulus, jadi sama seperti membuat poligon frekuensi kumulatif kurang dari, OGIF itu hanya titik-titiknya dihubungkan dengan kurva mulus. Jadi 4 di sini ditarik garis tanpa menggunakan alat bantu penggaris atau mistar, ya, maka dia membentuk OGIF kurang dari. Maka OGIF kurang dari itu disebut OGIF positif karena gambarnya naik. Jadi tampak naik, maka disebut positif. Sebaliknya pada poligon frekuensi kumulatif lebih dari yang dihubungkan dengan kurva mulus, jadi dia berjalan dari sini dari 100 ke 96, 88 dan seterusnya, dihubungkan titik tadi menjadi kurva mulus dan menurun, maka disebut OGIF negatif. Jadi ada OGIF kurang dari atau bahasa lainnya disebut OGIF positif, berdasarkan gambarnya dia naik. OGIF lebih dari dilihat dari hasil gambarnya dia menurun, maka disebut OGIF negatif. Nah, OGIF ini bisa dia dibuat sendiri-sendiri, yaitu OGIF positif, OGIF negatif, atau OGIF kurang dari dan OGIF lebih dari, tapi juga dapat juga ditampilkan bersamaan. Nah, jadi bisa digabung. Jadi OGIF positif dan OGIF negatif bisa kita gabung pada satu media. Dengan syarat titik koordinatnya tepat atau sesuai dengan data pada tabel distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, ini. Kalau sesuai dengan ini bisa digabung. Jadi data tabel 2 dan tabel 3 dapat dibuat OGIF juga poligon frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari dalam satu tempat atau satu media yang sama. Hanya kita perlu agak membuat dia lebih menarik dengan cara membedakan dengan warna. Tapi kalaupun tidak, ya dengan petunjuk yang tepat pada batas atau tepi kelasnya tepat kepada pada sumbu tegaknya, atau kita buat di sini skala, maka dia akan terlihat jelas gambarnya. Tapi kalau kita tidak sampai skalanya tidak sama atau berbeda-beda, mungkin gambarnya tidak baik jadinya. Nah, jadi itu dalam menggambar histogram, poligon, kemudian poligon kurang dari dan lebih dari, bahkan OGIF, di sini selain membutuhkan berhitung atau menghitung,
juga memperkirakan, juga kita bisa melihat situasi keadaan. Jadi dalam materi ini sangat lengkap, semua kompetensi muncul. Itu yang saya maksud bahwa pembelajaran penyajian data kelompok ini bukan materi yang gampang atau disepelekan, tapi dia tidak susah tapi sangat penting sekali. Materi yang tidak rumit tapi sangat penting. Dan materi statistika pada umumnya digunakan pada kehidupan sehari-hari, baik masih di dalam masa pendidikan di sekolah maupun nanti peserta didik kita berada di luar atau sudah keluar dari sekolah. Oke, kita lanjutkan dengan distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi yang frekuensi relatif masing-masing kelasnya dapat diperoleh dengan menyatakan persentase. Persentase frekuensi kelas tersebut terhadap jumlah seluruh frekuensi. Disebut distribusi frekuensi relatif. Nah, contoh 2 saya ambil tabel yang berbeda dari contoh 1. Yaitu misalnya pengukuran tinggi badan. Maka dari sini kita lihat, nah ini bukan 100 tapi jumlahnya adalah 40. Ini salah, harusnya 40. Karena tinggi 150 sampai 154, 3, 4, 16, 10, 6, 1. Jadi jumlahnya ada 40. Tentukan distribusi frekuensi relatif untuk setiap kelasnya. Jadi di dalam tabel ini ditambah tempat mengisi frekuensi relatif. Bisa juga di luar. Jadi untuk kelas pertama, untuk kelas kedua, untuk kelas ketiga, sampai kelas keberapa sesuai dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi untuk frekuensi relatifnya kita lihat. Pada kelas pertama atau kelas ke-1 jumlah frekuensi 3. Jumlah frekuensi seluruhnya adalah 40. Kalau yang tadi salah. Jadi 40 jumlahnya. Berarti 3 dibagi 40 dikali 100%. Yaitu 7,5%. Jadi berapa frekuensi relatif kelas pertama? Yaitu 7,5%. Bagaimana frekuensi relatif untuk kelas keempat? Misalnya 1, 2, 3, 4. Berarti 10. Frekuensinya 10 dibagi 40 jumlah semua frekuensi atau total frekuensi. 10 adalah frekuensi pada kelas yang 7 atau yang dihitung. 10 dibagi 40 dikali 100% yaitu 25%. Berapa frekuensi relatif kelas terakhir atau kelas ke-6? Kita lihat frekuensinya ada 1. Berbanding atau dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. 40 dikali 100 sama dengan 2,5%. Saya rasa melalui pembahasan ini mungkin sangat mudah dipahami dan saya berharap dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam menjawab soal-soal tes atau tugas atau pada ujian atau ulangan akhir semester. Bahkan pada ujian atau tes di luar pada saat untuk memasuki perguruan tinggi atau lainnya. Oke, baiklah. Sekarang kita tutup dengan uji kompetensi. Ini diberikan tabel distribusi frekuensi hasil ulangan matematika dari 34. Coba kita lihat apakah benar 34. 10, 20, ya 34. 34 siswa. Nah, di sini perintahnya adalah membuat gambar histogram poligon. Kemudian buat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Lalu gambarkan poligon frekuensi lebih dari dan poligon frekuensi kurang dari. Lalu gambarlah ogib positif dan ogib negatif. Jadi ogib positif negatif apabila poligon frekuensi kurang dari dan lebih dari sudah kita dapatkan. Atau sudah kita buat. Cukup dengan membuat sebuah kurva mulus. Maka dari poligon frekuensi lebih dari dapat menjadi ogib positif, dari poligon frekuensi kurang dari jadi ogib negatif. Kemudian pertanyaan kelima, tentukan distribusi frekuensi relatif untuk semua kelas. Oke,
Mungkin itu saja materi PD pembelajaran kali ini tentang statistika penyajian data kelompok, membahas tentang histogram, poligon frekuensi, dan OGIP. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau masih banyak kekurangan di sana-sini. Mari saya ingatkan, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini seluas-luasnya. Terima kasih, kami dari channel Ariza Channel. Sampai berjumpa lagi pada pembahasan materi pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.